Perkawinan model pada Gelahang ini dipilih apabila dalam sebuah keluarga, pihak laki-laki dia bersaudara sendiri Oke. atau dia bersaudara lebih dari seorang, akan tetapi dia merupakan laki-laki sendiri di rumahnya. Kengken cara anak nganten. Iya, betul. Nah, di dalam hukum adat Bali saat ini dikenal dengan dua cara melangsungkan perkawinan. Yang pertama ada dengan cara memadik, yang kedua ada dengan cara ngerorot. Misalkan anak pertama sudah dapat sentana, karena orang tuanya saking sayangnya pada dua anaknya, maka ingin kedua anaknya ini sama-sama di rumahnya. Iya. Nah, maka dari itu baik anak yang pertama dan anak yang kedua sama-sama nyari sentana dia. Ada kasusnya yang seperti itu. Berarti memang boleh ya? Memang boleh. Tergantung keluarga gitu. Kalau Iya, memang keluarga kalau dapat. kalau dapat. Om Swastiastu. Swastiastu. Halo Somoton Gema Bali. Jika kita berbicara terkait perkawinan di Bali, tentunya sangat banyak sekali ya di media-media bisa kita lihat gitu. Di Bali sangat unik banget gitu, yang dimana ada yang menikah dengan keris, kemudian ada juga perkawinan campuran, ada perkawinan beda agama. Itu sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas gitu. Oke, Somoton, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan kita ulik-ulik nih terkait dengan perkawinan adat yang ada di Bali. Nah, oke, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Kak Sukma. Swastiastu. Iya, apa kabar nih Kak? Astungkara baik. Baik ya, sudah lama sekali tidak berjumpa. Somoton, beliau ini merupakan kakak tingkat saya kebetulan waktu kuliah, dan beliau juga merupakan mahasiswa yang sangat aktif dulunya waktu kuliah. Bahkan sampai sekarang juga beliau aktif membuat konten-konten terkait dengan adat-adat Bali. Karena beliau juga bekerja ya dengan salah satu ahli hukum adat yang ada di Bali. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Baik, terima kasih. Ini sebuah kehormatan bisa diundang di sebuah acara Gema Bali yang tentunya ini adalah media yang betul-betul memfasilitasi daripada pengetahuan-pengetahuan yang ada di Bali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Sukmayasa. Saya aslinya dari Kintamani. Kemudian dari riwayat pendidikan seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, S1 saya di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Wiriwa. Kemudian saat ini saya masih menempuh pendidikan Magister Hukum di Udayana. Sekian perkenalan dari saya. Oke, jadi Kak Sukma ini sekarang masih mahasiswa ya, masih S2 gitu ya. Semoga lancar kuliahnya Kak gitu. Ya. Jadi ketika kita melihat hukum adat Bali ya, tentunya ketika kita berbicara mengenai perkawinan tuh Kak, sejatinya seperti apa sih perkawinan adat yang ada di Bali ini? Jadi kalau kita membahas tentang perkawinan, ada baiknya kita membahas dari istilah dulu, kemudian pengertiannya seperti apa, lalu pada akhirnya akan tiba pada sebuah pernyataan atau definisi itu apa sih tujuan perkawinan itu sendiri. Tuh, ibarat sebuah pohon kita bahas akarnya terlebih dahulu, baru batang, kemudian ranting, baru daun dan bunganya. Iya, setuju. Oke. Kalau perkawinan mengenai istilah, sebetulnya di Indonesia kalau secara umum ada yang menyebutnya perkawinan, ada yang menyebutnya nikah atau pernikahan. Akan tetapi sebagai masyarakat yang dimana kita hidup di negara hukum, maka kita akan merujuk sebuah peraturan perundang-undangan, di mana perkawinan itu sendiri di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas
undang-undang perkawinan itu sendiri. Merujuk pada pasal 1, di sana disebutkan secara eksplisit bahwa penyebutan istilah perkawinan itu di Indonesia disebut dengan perkawinan. Oke. Mengenai definisinya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan. Itu mengenai definisi atau arti sebuah perkawinan itu sendiri. Lalu kemudian apa tujuan perkawinan itu? Nah, berdasarkan undang-undang, tujuan perkawinan itu sejatinya sudah tersampaikan atau tersuratkan di sana bahwa tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Oke, kalau misalkan perkawinan di Bali sendiri, nah itu ada gini khususnya nggak Kak? Kalau merujuk mengenai atau definisi mengenai perkawinan di Bali, kita lebih kepada mengutip dari buku Prof. Windya. Oke. Nah, Yang di mana itu sana bukunya? dalam Prof. Windya menyampaikan dalam sebuah bukunya bahwa pengertian perkawinan berdasarkan agama Hindu itu adalah berprinsip pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana dengan bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Oke. Tuh. Kemudian perkawinan sendiri di Bali diatur melalui awig-awig. Nah, Oh, iya. masing-masing desa adat di Bali itu memiliki awig-awig. Nah, di dalam awig-awig desa adat tersebut diatur pula mengenai definisi perkawinan. Itu masing-masing awig-awig. Oke, Sana berarti ketika kita ngomongin perkawinan di Bali gitu ya, berarti setiap awig-awig punya aturan tersendiri, Iya, aturan yang punya berbeda-beda. definisinya Oke, juga punya mengenai definisi yang perkawinan. berbeda. Kalau misalkan secara kitab suci gitu tuh ada nggak diatur terkait perkawinan itu sendiri, Kak? Itu sendiri yang saya sampaikan barusan bahwa mengenai perkawinan atau definisi perkawinan tersebut, kalau menurut hukum adat Bali itu merujuk pada awig-awig, awig-awig itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi kan kalau kita berbicara mengenai istilahnya jenis-jenis perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan di Bali itu kan sangat banyak sekali bentuknya tuh Kak. Ketika misalkan yang ramai terjadi itu kan istilahnya tuge nyerot yang kayak gitu-gitu itu kan sangat ramai dibincangkan. Mungkin juga banyak masyarakat yang belum paham terkait hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dengan hal itu, gimana tuh Kak? Nyerot itu sebenarnya termasuk apa sih itu dalam perkawinan? Kalau di Bali, perkawinan itu dibedakan menjadi dalam 3 bentuk perkawinan. Dari 3 bentuk perkawinan itu akan ada cara melangsungkan perkawinan. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Bali. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan bahwa di Bali terdapat 3 bentuk perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan biasa. Yang kedua ada perkawinan nyentane. Dan yang ketiga ada perkawinan pada gelahang. Oke. Bagaimana penjelasan dari masing-masing 3 bentuk perkawinan ini? Perkawinan biasa adalah perkawinan yang pada umumnya dipilih oleh masyarakat Bali, yang mana laki-lakinya berstatus puruse dan yang wanita berstatus pradana. Nah, konsekuensi dari bentuk perkawinan biasa adalah yang perempuan setelah melangsungkan perkawinan akan masuk ke rumahnya yang laki-laki. Oke, karena kita kan menganut patriarki itu ya. Patrilineal, iya betul. Akan tetapi keadaan berbeda apabila memilih bentuk perkawinan yang kedua atau perkawinan nyentane, yang mana yang awalnya laki-laki berstatus puruse berubah statusnya menjadi pradana, dan yang perempuan statusnya beralih menjadi puruse.
Konsekuensi dari bentuk perkawinan ini adalah yang laki-laki akan masuk ke rumahnya perempuan. Sedangkan yang perempuan karena dia berstatus purusa, maka dia akan melangsungkan tanggung jawab layaknya statusnya sebagai purusa atau sebagai laki-laki di rumahnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada bentuk perkawinan pada gelahang. Perkawinan pada gelahang ini adalah model perkawinan yang relatif baru, di mana masing-masing mempelai atau laki-laki dan perempuan sama-sama berstatus purusa di rumahnya masing-masing. Nah, konsekuensi dari bentuk perkawinan ini tidak ada yang meninggalkan atau tidak ada yang ditinggalkan. Karena keduanya dalam selesai melangsungkan perkawinan ini, keduanya akan melangsungkan tanggung jawabnya sebagai purusa di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita berbicara tanggung jawab, kewajiban gitu ya. Ketika kita misalkan sudah masuk ke dunia perkawinan, gerahasta asrama ya Kak, kalau istilah Balinya gitu. Biasanya kan kita akan dibebankan untuk membanjar. Biasanya kan ada yang ngayah, kemudian ada istilahnya mengempon pura dan lain-lain. Nah, ketika misalkan nih kita memilih perkawinan yang baru itu pada gelahang gitu kan mungkin sangat sedikit gitu yang melangsungkan itu, mungkin belum banyak. Jadi ketika kita menikah secara pada gelahang dengan bentuk perkawinan pada gelahang itu berarti kita membanjar dua gitu juga ya. Iya, betul. Kita istilahnya ngayah di banjar di mana asal kita, kemudian kita juga masuk di banjar di mana yang menjadi asal kita, laki-laki ya, juga betul. gitu ya berarti ya. Betul Oke, sekali. jadi itu konsekuensinya. Nah, ketika apa sih perkawinan pada gelahang ini dilangsungkan biasanya Kak? Perkawinan model pada gelahang ini dipilih apabila dalam sebuah keluarga, nah, pihak laki-laki dia bersaudara sendiri. Oke. Atau dia bersaudara lebih dari seorang, akan tetapi dia merupakan laki-laki sendiri di rumahnya. Ya. Kemudian, laki-laki yang bersaudara sendiri ini memiliki pacar yang merupakan wanita satu-satunya di rumah itu, di keluarga mempelai yang wanita ini. Kemudian, mereka saling mencintai dan tidak akan terpisahkan. Oke. Memang udah cinta mati ini. Iya, betul ya. Nah, kemudian dalam keadaan tersebut maka tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan memilih dalam bentuk perkawinan yang pertama tadi. Oke, perkawinan biasa. Ya, nggak mungkin karena yang perempuan harus melangsungkan tanggung jawab di rumahnya. Kemudian tidak dimungkinkan juga untuk memilih bentuk perkawinan yang kedua, atau perkawinan yang tanda tadi. Karena apabila itu dilakukan, maka keluarga yang laki-laki ini akan ditinggalkan. Maka dipilihlah bentuk perkawinan pada gelahang. Oke, Seperti jadi itu. istilahnya menjadi alternatif gitu ya ketika sebuah keluarga Hindu yang dimana kita menganut garis patrilineal gitu ya, garis kebapaan ketika tidak punya saudara laki-laki gitu atau mungkin menjadi anak laki-laki satu-satunya di keluarga, jadi biar keluarga itu tidak putung keturunannya, jadi ada alternatif untuk melaksanakan perkawinan pada gelahang. Oke, kalau misalkan perkawinan nyentane itu terlaksananya gimana tuh Kak? Hampir mirip keadaannya dengan bentuk mereka memilih bentuk perkawinan pada gelahang. Nah, bentuk perkawinan nyentane ini dipilih apabila dimungkinkan bahwa asal atau keluarga dari pihak laki-laki ini, si laki-laki ini bersaudara lebih dari seorang. Atau dia memiliki saudara laki-laki 2, 3, atau seterusnya. Kemudian yang perempuan ini, keluarga perempuan hanya memiliki
anak perempuan saja. Boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau bisa saja yang keluarga perempuan ini hanya memiliki seorang anak perempuan saja. Nah, maka dari itu pihak perempuan akan meminta yang pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan nyentana. Atau yang laki-laki akan masuk ke rumahnya perempuan. Itu pengertian sederhananya seperti itu. Tapi untuk pengertian lebih detail, konsekuensi dan lain sebagainya itu panjang banyak lagi banget gitu ya. Oke, jadi ketika seorang keluarga Hindu nih, kita berbicara perkawinan adat Bali ya, seorang keluarga Hindu tidak dianugerahi anak laki-laki dan hanya punya anak perempuan. Nah, di situ biasanya terjadi perkawinan nyentana. Oke, atau perkawinan pada gelahan. Oke, atau perkawinan pada gelahan. Itu berarti tergantung ya dari pilihan mereka masing-masing. Tergantung pilihan keluarga, kemudian tergantung juga dari pilihan pasangan tersebut. Oke, kemudian itu kan tadi bentuk perkawinan Kak ya. Kalau misalkan kita berbicara jenis perkawinan, jenis itu masuk cara ya? Masuk kepada bentuk sebagaimana yang disampaikan barusan. Ini mungkin saya lebih menjelaskan tentang mengapa sih ada bentuk-bentuk perkawinan itu. Oke, kalau itu menarik tuh, gimana tuh Kak? Mengapa sampai ada bentuk perkawinan itu? Karena ada kaitannya dengan kelangsungan tanggung jawab. Ada istilahnya swadharma dalam sebuah keluarga. Bagaimana dalam keluarga di Bali itu kan menganut sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi di Bali disebutnya dengan sistem kekerabatan purusa atau kapurusa, di mana garis keturunan purusa yang memiliki kewajiban untuk melangsungkan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab di lingkungan keluarga, lingkungan desa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bentuk-bentuk perkawinan ini ada. Nah, dalam perkawinan biasa kan sudah jelas bahwa laki-laki sebagai yang berstatus purusa dan berhak untuk melangsungkan tanggung jawab di rumahnya. Dan kemudian dalam bentuk perkawinan nyentana, yang perempuan yang berstatus purusa dan karena statusnya dia purusa, maka yang perempuan memiliki kewajiban untuk melangsungkan tanggung jawab di rumahnya. Nah, dalam perkawinan pada gelahang, baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di rumahnya masing-masing untuk meneruskan segala tanggung jawab yang ada di rumahnya. Seperti itu. Nah, konsekuensi dari tidak adanya purusa di rumahnya, maka keluarga tersebut dinyatakan putung. Putung artinya tidak memiliki keturunan dan habis. Tidak ada yang melanjutkan segala bentuk tanggung jawab di rumahnya. Seperti itu. Oke, ketika kita berbicara tanggung jawab kan kalau secara hukum adat Bali kan banyak sekali ya Kak ya. Jadi mungkin putung di Banjar juga, kemudian ngurus merajan gitu yang namanya kita di Bali pasti punya sanggah pemerajan gitu masing-masing. Jadi ketika misalkan sebuah keluarga itu putung berarti itu tadi ya kewajiban-kewajiban seperti itu yang tidak ada yang meneruskan istilahnya. Oke kan selain itu juga Alit pernah dengar tuh Kak ada istilahnya perkawinan nyeburin. Nah kalau yang kayak gitu-gitu tuh itu termasuk apa ya? Perkawinan nyeburin atau perkawinan nyentana itu sama. Oh sama. Sama. Nyeburin artinya pihak laki-laki yang masuk ke rumah yang perempuan, itu istilah nyeburin. Nah, artinya perkawinan nyeburin atau perkawinan nyentana itu adalah satu barang yang sama. Oh, cuman terkadang istilahnya beda-beda ya. Mungkin di setiap daerah yang disebutinnya berbeda. Di sini taunya nyentana, kemudian di daerah lain disebutnya nyeburin. Oke, berarti itu sebenarnya hal yang sama gitu ketika seorang laki-laki menikah dengan cara nyentana itu tadi, ikut pihak perempuan. Itu istilahnya. Ya, dan perempuan tadi yang beralih statusnya menjadi
yang awalnya perdana menjadi purusa itu istilahnya sentana raja. Jadi kukuhkan dia di keluarganya menjadi sentana raja. Sehingga konsekuensinya dia harus mencari laki-laki yang mau nyentana. Atau paling tidak yang mau pada gelahang. Seperti itu. Oke. Tapi ketika semisalkan melangsungkan perkawinan pada gelahang, tidak ada istilah sentana raja gitu berarti kan? Sama. Tetap ada juga. Yang jelas, apabila perempuan yang dikukuhkan menjadi sentana raja, seperti yang saya sampaikan barusan, dia memiliki istilahnya tanggung jawab untuk mencari laki-laki yang mau diajak nyentana atau laki-laki yang mau pada gelahang, agar dia tetap bisa melangsungkan tanggung jawab keluarganya. Seperti itu. Kalau misalkan dalam satu keluarga tuh Kak punya misalkan dia anak perempuan 2 gitu Bu, apakah boleh keduanya dikukuhkan sebagai sentana raja atau dipilih salah satu? Itu masing-masing selera keluarga. Tergantung. Tergantung, karena pada kenyataannya di daerah Tabanan itu misalkan anak pertama sudah dapat sentana. Karena orang tuanya saking sayangnya pada 2 anaknya, maka ingin kedua anaknya ini sama-sama di rumahnya. Iya. Nah, maka dari itu baik anak yang pertama dan anak yang kedua sama-sama nyari sentana dia. Ada kasusnya yang seperti itu. Berarti memang boleh ya? Memang boleh. Tergantung keluarga gitu. Kalau iya. memang keluarga kalau dapat. Kalau dapat iya. Karena kan zaman sekarang untuk nyari sentana itu kan relatif sulit. Karena kan banyak banyak asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa nyentana itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang dibangun sebuah opini bahwa nanti yang nyentana itu akan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah layaknya perempuan. Itu yang berkembang di masyarakat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Oke, berarti padahal kenyataannya sama saja ya ketika menikah nyentana atau menikah pada gelahang atau menikah biasa, yang namanya lelaki tetap menjadi kepala keluarga gitu misalkan tetap. Cuman kan betul. Secara adat saja yang statusnya berubah istilahnya, yang ketika menikah nyentana yang cewek itu menjadi purusa, yang laki-laki menjadi perdana. Tapi itu hanya status secara adat saja. Iya, bukan perubahan tugas dan tanggung jawab. Secara realita kenyataan kita menjalankan kehidupan istilahnya ya. Betul sekali. Jadi ya tetap saja ketika laki-laki ya sebagai kepala keluarga, sebagai ayah ya sama saja seperti orang-orang yang melangsungkan pernikahan biasa. Hanya saja ketika kita menikah biasa, kita yang ikut laki-laki gitu, yang perempuan yang ikut laki-laki. Ketika misalkan kita menikah nyentana berarti laki-lakinya yang mengikuti kita gitu. Sebenarnya gitu saja. Jadi mungkin Samatan Gema Bali gitu ya, banyak sekali mungkin berkembang di masyarakat juga terkait opini-opini tentang perkawinan nyentana ini gitu. Jadi sebenarnya mau kita menikah biasa, mau kita menikah nyentana, mau kita menikah pada gelahang, itu tujuannya tetap sama ya, untuk istilahnya melanjutkan keturunan, untuk meneruskan swadharma, swadikara kita sebagai seorang keluarga Hindu gitu. Jadi tujuannya tetap intinya positif gitu, sama-sama ada tujuan yang positif, tidak ada yang membeda-bedakan. Cuman kan hanya saja ketika sebuah keluarga itu tidak memiliki seorang anak laki-laki, karena di Bali kita menganut patrilineal yang dimana menganut garis kebapaan, ya tetaplah laki-laki yang istilahnya dijadikan purusa, diikutin garisnya. Beda halnya ketika kita di Indonesia kan ada juga beberapa daerah yang menganut terkait dengan matrilineal, garis keibuan gitu. Minangkabau biasanya. Ya, suku Minangkabau ya, bisa kalau ini mungkin bisa di searching gitu. Pernikahan suku Minangkabau seperti apa, itu kebalikannya dari kita patrilineal itu sendiri. Patrilineal ya kita di Bali. Mungkin ketika kita melihat ke sana, mungkin sempat kita main ke situ, kita melihat bagaimana di situ, berarti kan ya kebalikannya saja. Kemudian selain itu juga kita mengenal istilahnya ada budaya
parental. Mm-mm. Ya laki dan perempuan itu Ya, statusnya iya, sama betul. ya, tidak dibeda-bedakan mau punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan karena dia menganut budaya yang parental, Sama jadi saja. sama saja gitu ya. Garis keturunan itu sebenarnya. Garis Ya, keturunan. kalau patrilineal, garis keturunannya ditarik dari garis keturunannya ayah. Oke. Kalau matrilineal, garis keturunannya ditarik dari garis keturunannya ibu. Kalau parental, itu garis keturunannya bisa dari ayah, bisa dari sang ibu. Di Jawa biasanya seperti ini. Ya, parental ini. Sedangkan di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana garis keturunannya ditarik dari garis keturunannya ayah. Akan tetapi di Bali menganut ada istilahnya sistem kapuruse, yang mana garis keturunannya ini ditarik dari garis keturunannya puruse, entah siapapun yang berstatus puruse di rumahnya. Itu. Nah, misalkan dalam bentuk perkawinan biasa kan sudah pasti yang laki-laki berstatus puruse, maka garis keturunannya dari garis keturunannya yang laki-laki yaitu ayahnya. Nah, dalam perkawinan nyentana yang berstatus puruse ibunya. Nah, maka garis keturunannya ditarik dari garis keturunannya ibu. Begitu demikian juga yang garis keturunan yang ada dalam bentuk perkawinan pada gelang. Bisa dari ibu, bisa dari ayah. Nah, maka dalam perkawinan pada gelahang itu ada istilahnya dengan disebut apa istilahnya itu? Ada perjanjian perkawinan. Perjanjian khusus. Pranikah itu. Iya, perjanjian perkawinan khusus dalam perkawinan pada gelahang yang disebut Pasobaya Mewarang. Itu dibuat oleh mereka yang melangsungkan perkawinan pada gelahang, yang dimana di dalamnya diatur pula mengenai anak dari hasil perkawinan yang dilakukan. Gitu. Mengenai apa itu Pasobaya Mewarang dan lain sebagainya, kita bahas nanti aja. Oke, itu menarik sih itu Kak ya. Jadi begitu mungkin karena istilahnya ketika kita berbicara pada gelahang itu kan sama-sama masih tetap di rumah, tidak ada yang meninggalkan. Mungkin untuk menghindari konflik di suatu hari kemudian gitu. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka diperlunya dibuatkan perjanjian itu. Mungkin antisipasi itu aja sih Kak. Nah, ketika misalkan kita berbicara ketiga bentuk perkawinan itu, untuk syarat sahnya perkawinan gitu dari ketiganya itu ada perbedaan nggak Kak atau sama aja? Kalau mengenai syarat berkaitan dengan sahnya perkawinan, itu dari 3 bentuk perkawinan itu sebetulnya sama saja. Sama saja. Iya, sama saja. Merujuk pada sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali dan agama Hindu. Karena di Bali kan mayoritas agama Hindu. Betul. Dan hukum adat Bali itu sendiri merupakan cerminan dari agama Hindu itu. Nah, syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum adat Bali itu ada 3 yang disebut dengan Tri Upasaksi. Tri Upasaksi itu diantaranya Dewa Saksi, Manusia Saksi, Buta Saksi. Dewa Saksi itu menyelenggarakan sebuah acara agama Hindu yang sifatnya ke atas, ke Tuhan, ke Dewa. Nah, acara Manusia Saksi itu artinya bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu disaksikan oleh manusia. Siapa manusia ini? Keluarga inti minimal. Ada prajuru adat, baik adat dan dinas. Kemudian masyarakat sekitar, bahwa telah dilangsungkan perkawinan. Nah, kemudian syarat yang terakhir, syarat sahnya perkawinan ini adalah adanya buta saksi. Biasanya dibuktikan dengan sakapan beten, tanjung sabuk, dan lain sebagainya. Apabila sudah terpenuhi 3 unsur ini, atau istilahnya Tri Upasaksi ini, maka perkawinan itu sah berdasarkan hukum adat Bali. Seperti itu. Jadi cukup ini ya, menarik sekali gitu ketika kita berbicara sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali gitu. Ada yang sah ke
Tuhan, ke dewa, kemudian ke kita sesama manusia, kemudian juga ada ke buta kala, buta saksi itu Iya. tadi. Mm-mm. Nah, jadi ketika kita melangsungkan sebuah acara perkawinan tuh Kak, biasanya kan ada istilah mekalan-kalan gitu ya. Mekala-kalan. Mekala-kalan. Nah, Nah, itu tuh sebenarnya tujuannya untuk apa sih Kak? itu masuk ke buta saksi itu sendiri. Oh, itu masuknya buta saksi. Iya. Mekala-kalan itu artinya melepas male lah, seperti itu. Tapi untuk mengenai terjemahan apa maksudnya mekala-kalan, bantennya dan lain sebagainya itu mungkin bukan ranah saya untuk menjelaskan. Iya, Karena betul. saya menjelaskan dalam perspektif hukum adat Balinya. Iya, Ini oke, lebih oke. masuk kepada acara Ya, agama upacara Hindu. upacara gitu Iya, ya, betul. Jadi kan acara agama. secara kita ketahui berarti kan tujuannya itu untuk itu ya ke buta saksi. Iya. Itu tadi gitu. Oke. Soalnya kan biasanya nih ketika melangsungkan sebuah perkawinan gitu di Bali, ada istilahnya yang memade, kemudian ada yang ngemaling gitu ya Kak ya. Kalau yang Ada. begitu-begitu tuh gimana tuh maksudnya? Itu masuk ke dalam cara melangsungkan perkawinan. Sebetulnya ini harusnya dibahas setelah bentuk, tapi saya juga kelupaan tadi. Oh iya. Nah, setelah menjelaskan tentang bentuk perkawinan, maka akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cara. Kengken cara anak nganten. Iya, betul. Nah, di dalam hukum adat Bali saat ini dikenal dengan dua cara melangsungkan perkawinan. Yang pertama ada dengan cara memadik, yang kedua ada dengan cara ngerorot. Iya. Dan cara perkawinan memadik ini adalah cara melangsungkan perkawinan yang umum dilakukan atau dipilih. Nah, memadik artinya meminang atau ngidih atau melamar. Ini adalah cara-cara umum di mana mempelai yang berstatus puruse, baik laki-laki maupun perempuan, ini itu sudah dijelaskan ya tentang puruse itu, datang ke rumah mempelai yang berstatus perdana untuk melamar, untuk dijadikan pasangan suami istri, seperti itu. Keluarga dari mempelai puruse yang datang ke rumahnya yang mempelai perdana untuk melamar. Nah, kemudian cara melangsungkan perkawinan yang kedua itu adalah cara ngerorot. Ngerorot artinya kawin lari. Oh, itu kawin lari. Kawin lari. Lainnya ngerorot. Istilah hukum adat Balinya ngerorot, kawin lari. Nah, keadaan tertentu yang membuat perkawinan ngerorot ini dipilih oleh mempelai itu sendiri. Biasanya pada umumnya karena salah satu pihak keluarga yang tidak setuju akan hubungan pacaran ini, maka dipilih dalam bentuk perkawinan ngerorot. Akan tetapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa bentuk perkawinan ngerorot ini dipilih oleh pasangan sejoli. Tuh. Ada alasan-alasan lain. Ya, itu tergantung dari situasi dan kondisi kedua mempelai itu kenapa melangsungkan memilih cara tersebut, perkawinan ngerorot. Jadi begitu sama Ton, ketika kita berbicara bagaimana sih gitu orang Bali melangsungkan perkawinan, biasanya kita akan diawali dengan yang istilahnya memade atau melamar, yang dimana pihak puruse gitu ketika kita melangsungkan perkawinan biasa ya, ini pihak puruse atau pihak laki-laki lah yang datang ke rumah mempelai perdana atau wanita untuk memadi atau meminang. Kalau perkawinannya dalam bentuk perkawinan biasa. Biasa ya, kalau perkawinannya biasa gitu ya. Jadi kalau perkawinannya dalam bentuk nyentane, ya berarti pihak yang perempuan yang datang ke rumah laki-laki untuk meminang gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja seperti yang sudah dibahas tadi oleh Kak Sukma, itu sebenarnya tujuannya sama saja, hanya saja kan terkait hal itu terjadi itu kendalanya mungkin di suatu keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, jadi melangsungkanlah perkawinan secara nyentane. Kalau caranya atau bentuknya itu
tetap sama. Iya. Entah itu dia mau meminang atau mungkin dengan cara ngerorot. Belum bisa dikatakan seperti itu karena Bisa ya? untuk perkawinan nyentane dan perkawinan pada gelahang ini tidak mungkin dilangsungkan dengan cara ngerorot karena ini konsekuensinya besar. Karena perkawinan nyentane ini tidak bisa dilakukan dengan cara kawin lari. Oh, ya harus Iya, ya kan atas harus memadu. persetujuan Iya, ya, betul sekali. ya. Apalagi bentuk perkawinannya pada gelahang. Sudah tidak mungkin dilakukan dengan cara ngerorot. Ngerorot itu. Iya. Berarti ketika memilih nikah nyentane dan pada gelahang, itu caranya pasti meminang gitu ya. meminang, Karena iya. istilahnya sudah ada perjanjian sebelumnya Iya. gitu. Oke, jadi sungguh luar biasa sekali ketika kita membahas jenis-jenis perkawinan di Bali, itu sebenarnya sangat menarik dan sangat Kompleks. penting ya, dan Iya. kompleks untuk juga kita ketahui bersama gitu. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita Gali, sharing-sharingkan, ya, bisa betul. kita gali gitu dari perkawinan di Bali ini. Cuman mungkin kan ketika kita berbicara terkait dengan upacara upakara itu beda konteks Ya, gitu beda ya. konteks. Beda konteks. Jadi kita kesempatan hari ini kita akan just cuman istilahnya Membahas perkawinan dalam dalam perspektif hukumnya. ya, dalam perspektif hukum adat Bali Iya. gitu. Bagaimana sih perkawinan di Bali itu ketika kita lihat dari hukum adat Bali, kemudian di Bali di selain hukum adat juga kita menggunakan pedoman Menawa Dharma Sastra ya, kalau dari perspektif hukum Hindunya. gitu. Oke, jadi mungkin Sematon gitu yang bisa kita bincangkan dengan Kak Sukma pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah tadi kita diskusikan bersama itu membawa manfaat untuk Sematon Gema Bali, semuanya yang di rumah yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih Kak Sukma atas kesempatannya, sama-sama. atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi dan membahas hal-hal menarik lagi nih terkait dengan hukum adat Bali itu sendiri. Oke Sematon, terima kasih dan sampai jumpa. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.